Mil. Mil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MKP Channel. MKP Channel maju terus. Kesempatan hari ini saya berada di lapak brutal single factor Samarinda, dan saya dikasih kesempatan lagi sama owner tim brutal, Mas Leo. Semua teman-teman mungkin udah kenal, udah tahu ya. Mungkin ini kelanjutan aja Mas ya, ini untuk kesiapan dari tim brutal single factor untuk persiapan di bulan Desember ya. Akan ada acara peresmian lapak brutal single factor ya Mas. Mungkin nanti kita akan urai lagi apa-apa persiapan dari tim brutal untuk persiapan Mas ya, untuk persiapan untuk menyambut acara peresmian lapaknya itu. Betul sekali. Kalau gitu tanya dulu kabarnya Mas Leon. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah baik Pak Uri. Ini sudah hampir 10 hari saya nggak kesini. Lama banget, biasanya aktif tiap giringan kesini. Ya karena mungkin kesibukan dah. Mas Leo juga banyak kesibukan. Saya juga pas ada juga kerjaan, jadi jarang ketemu di lapangan. Ini mungkin ada kesempatan, saya dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin sekalian membahas masalah event di bulan Desember ini, acara peresmian itu. Ya, kalian untuk Mas ini tanya-tanya ini kan kita ini akan ada mungkin kan pastinya akan ada tamu-tamu dari luar wilayah. Betul. Untuk kesiapan tim brutal untuk memfasilitasi istilahnya untuk teman-teman yang dari luar provinsi, luar kota atau mungkin dari luar pulau. Itu gimana Mas kesiapan tim brutal? Ya, kalau saya pribadi sih Pak Uri, untuk persiapan panitia ini, panitia hanya mengasih fasilitas itu untuk rumah huni atau tempat tinggal. Oh, tempat tinggal. Ya, tempat tinggal itu free selama 1 bulan. Bahasanya ada teman-teman yang mau main 2 giringan, ada yang mau 1 giringan, itu tetap free. Free. Oh, ya. Jadi sistemnya tim penyelenggara ini emang memfasilitasi tempat itu di-free-kan? Saya berikan. Di-free-kan semuanya? Semua Pak Uri. Oh, jadi kalau untuk kelanjutannya, biar teman-teman mungkin biar yang kurang paham atau belum tahu, mungkin bisa dikasih penjelasan sistemnya, atau mungkin harus daftar atau pesan, atau emang ada batas waktu yang untuk ditentukan itu? Betul Pak Uri. Nah, nanti tepatnya di tanggal 1 Desember sampai dengan 10, itu yang bisa dipastikan hadir harus mengisi data. Oh gitu. Jadi jadi harus ngubungilah pihak-pihak penyelenggara di sini untuk istilahnya booking ya, booking tempat. Walaupun mungkin datangnya nanti pas giringan hari H, istilahnya satu giringan itu pun berarti diwajibkan atau diharuskan pesan tempat dulu ya. Ya, jadi kita panitia itu tuh memfasilitasi teman-teman mau itu di lingkaran sini, ya sekali jauh mau pulang nggak mau, ya tetap kita fasilitasi. Orang bahasanya tamu tuan rumah aja kita fasilitasi, masa teman-teman yang dari luar wilayah kami fasilitasi. Karena kita ini kan untuk Kalimantan aja kita jaraknya sudah jauh-jauh, antara Kalsel aja jauh, Kalteng jauh, apalagi yang satu provinsi pun masih jauh ya. Di situ kan panitia emang benar-benar mengupayakan dan memfasilitasi semua. Syukur-syukur pun teman-teman dari luar pulau. Ya gitu. Pak Uri, nanti teman-teman di luar pulau itu kan konfirmasinya sama pihak-pihak yang berkaitan untuk perangkat pertandingan. Oh, berarti setidaknya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 mereka harus konfirmasi Pak Uri. Oh gitu. Nah itu, jadi biar enak. Jangan sampai nanti tidak konfirmasi. Kalau umpamanya sudah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember itu mereka konfirmasi, kan enak Pak Uri. Oh ini slotnya nih ada nih. Oh gitu. Nah, tapi kalau seandainya mereka tidak konfirmasi, jangan salahkan panitia. Oh. Sekalian gini Mas, misalkan ini tim A dari luar pulau atau dari luar provinsi, ini dia mau main 1 giringan aja. Berarti kan dia harus booking tempat, walaupun tempat itu dikosongkan, tapi pemakaiannya nanti 1 giringan pas hari hanya, berarti nggak apa-apa ya? Emang harus begitu ya? Emang seperti itu Pak. Rata-rata kan ada nih
suatu contoh. Kadang ada teman-teman yang mau bergabung, tapi ada teman-teman yang tidak mau bergabung. Makanya saya fasilitasi tempat huni itu ya bisa dikatakan lumayan banyak lah, kurang lebih 50 rumah itu. Wih, banyak itu Mas. Ya, karena gini Pak Uri, ada namanya kita ini kan bermain merpati ini bukan sebatas ibaratnya mau mencari hiburan, tapi salah satunya juga kita ingin mencari prestasi. Ya. Kalau seandainya ibaratnya teman-teman ada yang mau bisa dikatakan independen nih, dalam arti tidak mau bergabung sama yang lain, tim yang lain, ya kita fasilitasi tempat sendiri gitu. Ya. Karena apa? Kenyamanan burung itu pokok utama. Betul. Emang harus menenangkan. Ya. Burung harus benar-benar, karena burung ini kan yang diatletkan, yang dilombakan. Jadi benar-benar dimaksimalkan. Ya ini saya perjelas lagi untuk teman-teman. Untuk teman-teman dari luar wilayah atau dari luar provinsi atau mungkin dari Jawa, mungkin harus pesen tanggal 1 dan terakhir sampai tanggal 10. Itu nggak apa-apa, pesen dulu ya Mas ya. Nggak apa-apa. Nanti itu 1-2 minggu dikosongkan nggak apa-apa. Yang penting sudah pesen, dan itu nggak mungkin akan diisi yang lain. Yang penting sudah diisi. Jadi kan untuk ya inilah totalitasnya tim Brutal untuk memfasilitasi teman-teman semua, biar satu, tamu nyaman, burung juga bisa dikondisikan dengan maksimal. Ya sekarang kalau boleh, untuk teman-teman kan pasti bertanya, kira-kira nanti ngehubunginya untuk pesan tempat ini kira-kira dialamatkan ke siapa atau nomor siapa gitu? Nah, mungkin nanti tanggal 1 itu akan kami sebar pamfletnya lagi. Jadi plus sama nomor telepon yang akan dihubungi. Betul, misalkan sekali. Ini salah satu aja, misalkan untuk bocoran dulu ya. Kira-kira nanti di tayangan ini akan saya cantumkan nomor telepon di deskripsi. Siapa tahu yang teman-teman bisa istilahnya kan curi setara untuk siap-siap. Jadi mungkin bisa pesan dulu. Kira-kira ada nggak nomor yang aduh maaf. Kira-kira nomor yang 1 atau 2 mungkin yang kira-kira bisa saya cantumkan dulu. Ya ada sih Pak Uri. Kalau untuk nomor kontak yang dihubungi untuk biasa yang ngurusi rumah-rumah apa segala macam itu ada sudah. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa ya, nanti misalkan di penayangan ini saya cantumkan nomornya 1 atau 2 orang di divisi untuk teman-teman memudahkan, untuk teman-teman semua untuk memudahkan mengondisikan tempat, dalam artian dari jokinya, krunya, burungnya kan pasti kalau sudah ada tempat untuk dia berteduh, untuk dia beristirahat kan pasti sudah tenang. Karena tamu dari luar itu kan paling utama kan pasti tempat Mas ya. Yang dipikir pasti itu. Gitu. Yang jelas itu ya selayaknya lah orang bertamu Pak Uri. Betul. Dalam arti kalau saya ini di dunia merpati ini, kembali lagi dunia merpati ini. Kalau juaranya itu tuh ya sudah ada yang tentukan lah Pak Uri ya. Ya betul. Ya, intinya itu tuh kita tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Betul. Ya. Suatu saat toh saya pasti akan keluar pulau. Ya. Nah pasti nggak mungkin bahasanya teman-teman saya sambut di rumah saya mau main ke sana nggak disambutkan. Betul. Istilahnya kan terjalinlah suatu seduluran Markodoro. Saling kenal dulu ya, nggak kenal jadi kenal. Apalagi ini saya bilang ini kan event akbarnya Kalimantan. Ya istilahnya saya apresiasi banget dari kesiapan semua tim Brutal hanya untuk memberi, ini hanya untuk kita teman-teman, hanya memberi bonus sportivitas, semangat untuk perkembangan merpati kolong. Ini untuk pribadi saya Mas ya, untuk mewakili teman-teman. Inilah mungkin moga-moga dari sinilah merpati kolong khususnya Kaltim bisa maju. Gitu kan Mas. Oh iya Mas, ini sekalian Mas, ada yang mau saya tanyakan sekalian. Ini kan tadi masalah tempat tinggal sama persiapan untuk tim Brutal memfasilitasi tamu-tamu dari luar. Ini kan sekalian satu paketnya Mas. Masalah motor. Ini kan karena ini untuk tim kan pasti perlu untuk fasilitas kan, mungkin mereka nggak mungkin bawa motor dari jauh kan. Disitulah letak panitia untuk akan membantu atau memfasilitasi. Kalau masalah motor gimana Mas? Kalau masalah motor untuk kendaraan Pak Uri untuk tomprang, untuk ke base camp, nah itu kami juga memfasilitasi, cuman nah itu dipungut biaya. Nah masalah biaya berapanya saya belum bisa dipastikan. Yang jelas itu tidak lebih daripada 100.000. Ya, yang jelas intinya dari tim penyelenggara memfasilitasi motor untuk mencarikan. Itu pun dipastikan ada. Tinggal nanti konfirmasi untuk harga kan, karena ini kan belum bergerak dalam artian berapa motor yang akan disewa, dipakai. Dari itu nanti mungkin nominal kan belum bisa kita sebutkan. Mungkin
di saat kontak pribadi masing-masing lah itu akan kita sampaikan begitu Mas ya. Betul. Jadi dari segi motor aman ya istilahnya untuk teman-teman, aman untuk pesanan. Jadi sistemnya tetap nggak free, tapi kita memfasilitasi untuk mencarikan Mas ya. Berapapun jumlahnya kita akan upayakan begitu. Nah, kalau boleh tahu nih tambah lagi ini kan karena ini temanya apa? Topiknya kan tentang event kan? Iya. Nah, untuk teman-teman ini kan mungkin masih 1-2 orang lah yang bisa pernah menonton ke tim-tim nasional Jawa. Kira-kira kalau ada bocoran sih. Ini kan mungkin dari ownernya kan mungkin sudah ada bocoran. Kira-kira yang dari Jawa ini yang akan hadir yang sudah dipastikan atau mungkin sudah ada bocoran lah akan hadir itu kira-kira sudah ada sih Pak Uri. Kalau untuk dari Jateng sendiri, Jateng sendiri itu kurang lebih ada 7 tim. 7 tim yang dari Jateng aja. Betul. Belum Jabodetabeknya itu ya? Belum. Itu ada 7 tim yang dari 7 Jateng. tim. Ya. Nah, itu ada Cokro 37, ya S Boiler, habis Magelang itu ya? Moreno. Oh ya. Habis itu mungkin Kel Pemalang itu. Nah, untuk yang lebihnya mungkin bisa ditanya sama Korudi. Oh iya ya, sama ini kemarin Korudi pun sampai bela-belain dari Semarang ya. Betul, datang ke sini. Datang ke sini emang temanya atau mungkin arahnya dia jalan-jalan, tapi nggak mungkin namanya Merpati ini jalan-jalan aja. Dia sudah memantau lokasinya lihat gimana, medan, yang jelas itu kayak Korudi itu melihat medan lah. Ya. Nah, beliau kan pemain, Pak Uri. Betul. Bisa dikatakan pemain senior yang punya jam terbang jauh. Betul. Apalagi kemarin sempat saya wawancarai, saya mendapatkan salah satu poinnya banyak, tapi ada salah satu poin Korudi bisa menyampaikan, mungkin teman-teman yang nggak ngelihat konten yang sama saya Korudi ada poinnya Korudi bagus banget. Ini karena ini Pak bisa menciptakan pasar. Di sini pasarnya pasti pasar bebas. Dan ini masih pasar perawan. Betul. Untuk teman-teman dari luar wilayah kan pasti mereka punya materi bagus-bagus. Disitulah Korudi itu mengajak teman-teman, kalian itu jangan hanya bermain, tapi kalian harus melihat pasar. Disinilah ada letak pasar. Dan mungkin moga-moga di sini akan banyak akan menciptakan sejarah. Jika masih pertama nih Mas ya, pasti akan membuka sejarah baru. Nah itulah siapa akan mencetak sejarah baru, kita lihat nanti di bulan 12. Dan itu yang menciptakan orang-orang yang akan hadir di sini. Berarti akan menciptakan sejarah barunya Kalimantan. Terutama ngomong soal tim yang akan hadir itu kan 7 tim yang bisa dipastikan hadir. Untuk main ke Kalimantan itu di Jateng aja tuh ada 7 tim. Kalau Jabodetabeknya? Kalau Jabodetabeknya untuk sementara ini yang bisa dipastikan hadir kayak kemarin ada saya teleponan sama Mr. P. Oh, Adijaya. Adijaya termasuk ownernya sendiri kayak Pak Madi. Pak Madi ya. Ada kontak sama saya juga. Hadir gitu nanti ya. Nah, insya Allah bisa dipastikan kalau untuk Jabodetabek Mas Penyok itu bawa 10 ekor. Oh, 10 pasang. 10 pasang. Oh gitu. iya. Nah, untuk teman-teman yang lain itu tuh infonya ada 11 tim. Wih, yang akan datang. Dari Jabodetabek aja? Ya. Itu. Cuman salah satunya tim Adijaya. Oh, yang sudah konfirmasi secara langsung gitu. Yang sudah konfirmasi secara langsung. Adijaya. Dan kita dari tim sih yang saya dapat informasikan emang ada perwakilan dari YouTuber Papa Cile. Ada Papa Cile, ada Bang Peong. Ada Peong. Terus itu ada Bang Moko juga untuk Bang Moko itu sebagai apa itu nanti? Itu wasit tunjuk. Oh, wasit ya? Oh iya. Pokoknya tempat-tempat yang riskan itu Pak Uri yang sekiranya nantinya bisa ada miskomunikasi antara panitia dan pemain, itu saya nggak mau repot, saya nggak mau. Bahasanya lebih baik kita event ini seperti loh event nasional nih. Berarti harus dinokodai dengan pemimpin pertandingan yang baik, IP-nya lah. Nah, kalau IP-nya sendiri kok Aling. Oh, kok Aling yang biasa menangani di Jabodetabek dan di Sumatera kayaknya Pak Aling. Oh iya. Event nasional kan yang pegang Aling. Ya itu. Moga-moga lah dengan persiapan tim brutal untuk memfasilitas semua untuk kegiatan nanti di New Ayla di bulan Desember. Moga-moga semua berjalan lancar. Amin. Dengan segala kesiapan semua sampai bela-belaan mendatangkan tim dari Jawa, tim panitia ya. Ini tim panitia. Ini kalau saya bilang nih nggak main-main. Mereka mendatangkan mereka itu dari luar pulau. Kita nggak usah berbicara masalah berapanya. Pasti kan perlu biaya. Dan situlah owner tim brutal mengupayakan itu. Kalau saya garis bawahi di sini
kayaknya sampan nggak mengejar untung. Ya, sampan pasti ini kalau untuk saya percontohan. Ya, gini, kalau bahasanya enggak kita seperti ini, dalam arti perjuangan yang seperti ini, nggak akan maju. Betul. Semua itu kan harus ada orang yang di depan. Betul. Ya, betul benar. Maksudnya saya selalu mensupport untuk kemajuan khususnya Merpati Kolong yang ada di Kalimantan. Khususnya Samarinda. Apapun kegiatannya yang itu masih positif, insya Allah pasti saya support. Moga-moga. Berapapun nominalnya Pak Uri. Moga-moga. Itu. Ya, dan itu pun saya sudah merasakan. Selama berdirinya anggaplah lapak brutal ini, dan inilah sudah kelihatan perubahannya. Khususnya untuk Kaltim dulu, ini sudah kelihatan perubahannya dari segi permainannya kita, dari segi sportivitasnya teman-teman semua, dan antusias teman-teman semua. Betul. Bukan masalah lapak ini mewah atau lapak ini lengkap, tapi diisi dengan peraturan, kekompakan, dan saling menghargai semuanya. Jadi di sini kan semua bermain bareng, bermain sama-sama. Itu yang saya rasakan. Saya kuat itu kan Pak Uri, saya nggak sendiri. Betul. Bahasanya kalau nggak ada support dari teman-teman khususnya penghobi merpati juga kan nggak mungkin saya bahasanya bisa kuat. Betul. Dari dukungan mereka, ya apa ya, guyup rukunnya mereka, itu yang bikin saya kuat Pak Uri. Betul. Ya, karena ini sistemnya kan ini komunitas. Jadi makanya harapan saya untuk ke depan, insya Allah 2026 itu, entah itu di awal atau di akhir, itu pasti ada event besar di sini. Amin. Awal 2026 atau akhir 2026, intinya di 2026 itu pasti ada event besar yang tidak kalah sama seperti teman-teman yang ada di luar pulau sana. Wah, kejutan nih teman-teman ini. Kalau masalah untuk total yang jelas itu nanti ya. Nanti itu kita bicarakan. Moga-moga. Karena ini kita ini di sini tuh, kalau saya bilang Mas, sebenarnya merpati ini potensial. Potensialnya apa? Pemain di sini tuh kadang-kadang nominal pun nggak terlalu di nomor satu kan. Mereka tuh selalu hanya mau beli. Betul. Nah itu loh, potensialnya di situ. Karena ya seperti dibilang Ko Rudi itu, di sinilah ada pasar. Di sini pasarnya bebas, dan di pasarnya masih perawan. Nah, untuk menciptakan pasar itu ya memang harus ada seperti ini, event besar, event yang benar-benar digagas sedemikian rupa kan ini Mas. Misalnya moga-moga lah teman-teman, ayo kita ramaikan. Dan untuk teman-teman luar provinsi, saya bilang ini loh, akan ada sejarah baru. Siapakah yang akan menjadikan sejarah baru? Teman-teman lah yang akan main di sini. Ya kan? Ini event akbar pertama di Kalimantan. Sama ini Mas, saya sekalian ini, kan ini tim brutal ya. Tim brutal juga kan tim juga, bukan penyelenggara aja, juga tim. Berarti kan tim brutal pun akan partisipasi, walaupun tuan rumah kan tetap partisipasi. Kira-kira nih untuk tim brutal nih sudah nyiapin berapa player ini untuk persiapan untuk event di bulan 12 ini? Kalau untuk player sendiri sih Pak Uri, yang saya siapkan itu kurang lebihnya ada 30 ekor. 30 ekor yang sudah ready lah istilahnya untuk bulan 12-nya. Siap untuk perang itu. Oh, nanti. 30 ekor. Ada 30 ekor. Termasuk yang baru datang kemarin juga itu ya? Itu. Betul. Oh, jadi 30 ekor sudah disiapkan untuk event brutal single factor untuk acara pembukaan apa ya? Betul sekali Pak Uri. Kalau boleh tahu Mas, ini kan sampai kan istilahnya mayoritas saya kan masih mendatangkan burung-burung dari Jawa. Betul. Kalau boleh tahu ini kira-kira mayoritas burung itu sama datangkan dari mana itu? 100% merpati saya yang ada di kandang brutal itu rata-rata dari Yaswil. Oh, ada yang dari luar. Magelang ya? Magelang. Oh, Mas Wahyu ya? Ya, betul sekali. Oh iya. Karena sempat sih kemarin saya ada ngelihat Megan Selap itu, saya hafal betul burungnya. Yang dulu pernah diliput sama Bang Peong, terus dimainkan sama Mr. P waktu Mas Mr. P main ke
kandangnya Mas YS. Ternyata saya lihati ringnya sama, burungnya sama. Maka saya tanya, Mas, bener kah ini burungnya yang di latih sama Mr. P? Ternyata betul. Oh, berarti emang mayoritas, berarti anggaplah 100% dari Mas Wahyu YS ya? Semua bahan-bahan materi-materi merpati dari merpati tim brutal itu Pak Uri rata-rata dari YS, Bu. Yes, benar. Ya. Oh, makanya timnya brutal pun masih membawa tim YS juga. Betul, ya. Oh, karena awalnya dari 2010 itu saya kenal Mas Wahyu itu tuh dia tuh luar biasa. Ya. Nah, 2010 saya bermain merpati sampai 2018 saya masih main di Jawa, tapi 2015 saya sudah kembali ke Kalimantan. Oh gitu, jadi tinggal timnya aja di sana yang di Jawa. Kebetulan yang jalankan di sana Agus. Oh, nah, makanya di 2023 Desember saya pengen bermain merpati lagi. Nah, Mas Wahyu lah orang yang pertama dalam arti nanyakan pengen main merpati lagi. Saya bilang, saya telepon saya mau main merpati lagi. Saya bilang ya sudah, siapkan burungnya. Saya bilang begitu. Makanya emang awalnya emang sudah kenal di Jawa dulu waktu saya mendirikan tim itu, ya. Bukan orang lain. Bukan orang lain, Pak Uri. Ya kayak kakak saya sendiri. Dia kayak saudara sendiri gitu ya. Makanya hubungan saya sama Mas Wahyu itu tuh kalau untuk orang di luar sana itu tuh jangan sampai salah artikan, karena beliau itu tuh ya seperti saudara sudah memang. Sudah bukan orang lain, Mbak Uri. Saudara kayak kakak saya sendiri, saya bilang. Makanya sampai dibela-belain ke sini ya. Merpati yang bahasanya dia seneng kalau saya minta itu sudah dia enggak bisa apa-apa. Enggak bisa nolak. Ya, pasti cuma senyum-senyum aja. Oh iya, karena itu istilahnya ikatan saudara. Betul, itu tadi ya. Jadi ya kalau bilang orang Jawa itu mati kutu. Kalau sudah saya senang, saya minta, saya suruh kirim ke sini, Kalimantan sini. Nah, ya sudah sakit gigi mungkin. Ya seperti yang dibilang Mas Heru kemarin joki sampean. Sudah seperti pacar, diminta sama temen, nggak dikasih temen, dikasih pacar kan buah si malakama. Seperti itu Mas ya. Betul sekali Pak. Gitu. Oke teman-teman, ini waktunya sudah sore, waktunya Mas Leo, waktunya mau istirahat. Karena tadi mulai jam berapa Mas sampai jam 11 ya? Jam 11 sini ya. Biasanya jam segini waktunya istirahat, makanya saya minta waktunya luang dulu karena ini tentang persiapan kan. Betul, jadi saya tanyakan secara langsung ke ownernya langsung. Jadi kan buat teman-teman ini nggak ada kata simpang siur, sudah langsung ke pusatnya, istilahnya yang untuk persiapan tim brutal seperti apa. Saya ulas lagi untuk persiapan tim brutal seperti di depan tadi sudah disiapkan sedemikian rupa untuk teman-teman semua untuk memudahkan, karena untuk tamu dari luar wilayah ini kan paling utama kendaraan, tempat tinggal itu nomor satu, dan disitulah panitia tim brutal sudah mengupayakan maksimal mungkin dan memberikan semua untuk tempat tinggalnya ya. Oke teman-teman, maaf tadi kejedah, jagoannya lagi nelpon, jadi nggak bisa, kalau masalah jagoan nggak bisa diganggu gugat, emang harus diangkat. Karena jagoannya itu sewaktu-waktu pasti nelpon papinya. Oke lah teman-teman, itu tadi ulasan-ulasan kita sama Mas Leo tentang persiapan dari tim brutal untuk event di tahun depan, di bulan Desember, bulan depan. Nah itu nanti semua bisa difasilitasi dan diinformasikan ke teman-teman semua. Jadi istilahnya nanti yang perlu informasi lanjut nanti akan saya cantumkan nomor di deskripsi Mas ya, untuk yang mau pesan tempat tinggal. Betul. Biar diulang lagi, itu akan dibuka di tanggal 1 Desember
berakhir di tanggal 10. Nah, ini sekarang Mas ditambahin, siapa tahu kan orang masih belum punya rencana tuh, tahu-tahu di atas tanggal 10 dia menyusul mau bergabung di sini. Itu gimana Mas? Nggak masalah kalau saya Pak Uri, cuman yang tadi bahasanya free. Nah, itu kita berusaha untuk mencarikan, tapi masalah untuk tempat tinggal itu nanti biar diatur sendiri mereka. Oh, jadi sistemnya bayar gitu ya. Nah, itu untuk teman-teman ya. Diupayakan tanggal 1 dan berakhir di tanggal 10 untuk pesan. Misalkan ini contoh aja Mas. Agak tinggi juga kalau untuk biaya kontrak Pak Uri. Betul ya, karena kasihan teman-teman. Di sini 1 bulannya itu hitungan mau 1 giringan atau 2 giringan itu hitungannya 1,5 juta. Tetap dihitung 1 bulan gitu ya? Iya, itu 1 bulan. Terus biayanya juga 1,5 juta gitu. Nah, itu ya untuk teman-teman ini saya ulang lagi biar untuk pemirsa. Kalau ada persiapan dan ada rencana untuk berangkat, kita buka di tanggal 1 ya sampai tanggal 10. Upayakan jangan lewat tanggal 10 karena nanti seperti sudah sampaikan sama Mas Leo, di atas tanggal 10 kita tetap akan upayakan tempat tinggal. Tapi itu sifatnya sudah nggak free lagi karena kita mengasih batas waktu Mas ya. Oke, teman-teman itu perlu dipahami ya. Istilahnya tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember itu batas waktu pendaftaran free untuk tempat tinggal. Tapi di atas tanggal 10 kita tetap mencarikan dan kita tetap siap memfasilitasi itu, tapi dengan syarat ya itu tadi sudah nggak free lagi. Jadi berapa yang diminta dari pemilik kontrakan itu nanti kita akan sampaikan apa adanya yang diminta dari kontrakan itu ya. Oke. Yaudah, apa gitu aja Mas? Ya, itu aja Pak Uri mungkin. Oke, makasih waktunya Mas. Siap. Terima kasih, moga-moga nanti di bulan Desember sukses selalu, keluarga Mas Leo sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, begitu tadi obrolan saya Mas Leo tentang persiapan dari tim Brutal. Ada salah-salah kata saya sama Mas Leo, mohon maaf, ini sifatnya penyampaian dan obrolan. Selebihnya MKB Channel maju terus.